Baik, sebelum masuk ke pembahasan pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu estimasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perkiraan atau prediksi. Nah, dalam statistika, hal tersebut disebutnya itu estimasi. Jadi, estimasi merupakan proses memperkirakan nilai parameter populasi menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Estimasi digunakan ketika peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi secara langsung, karena jumlahnya terlalu banyak serta membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jenis estimasi terdiri dari dua macam. Yang pertama itu estimasi titik. Estimasi titik menggunakan satu nilai tunggal dari data sampel untuk mewakili populasi. Contohnya, jika rata-rata nilai sampel mahasiswa adalah 80, maka angka 80 digunakan sebagai perkiraan rata-rata seluruh mahasiswa. Yang kedua, itu estimasi interval. Estimasi interval menggunakan rentang nilai tertentu untuk memperkirakan parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Estimasi interval terdiri dari interval kepercayaan dan tingkat kepercayaan. Nah, setelah memahami pengertian estimasi, selanjutnya kita masuk ke poin-poin estimasi. Dalam statistika, terdapat beberapa ukuran yang sering digunakan dalam estimasi. Yang pertama itu mean atau rata-rata yang dilambangkan dengan mu. Mean digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Contohnya seperti memperkirakan rata-rata nilai mahasiswa. Yang kedua itu proporsi yang dilambangkan dengan huruf P. Proporsi digunakan untuk memperkirakan persentase atau bagan tertentu dari populasi. Misalnya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu. Yang ketiga itu varians yang dilambangkan dengan sigma kuadrat. Varians digunakan untuk melihat apakah data cenderung beragam atau tidak. Jadi, kita bisa mengetahui apakah perbedaan data satu dengan yang lain terlalu jauh atau justru hampir sama. Dan yang terakhir itu difference atau perbedaan yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau dua data, misalnya itu perbedaan nilai antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya, membahas tentang syarat penduga yang baik. Suatu penduga dikatakan baik apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu tidak bias. Artinya, hasil estimasi mendekati parameter populasi sebenarnya, sehingga tidak terlalu menyimpang. Yang kedua, itu konsisten. Artinya, hasil estimasi akan semakin akurat ketika jumlah sampel bertambah. Dan yang terakhir itu efisien. Artinya memiliki tingkat kesalahan yang kecil dibandingkan penduga lainnya. Jadi, semakin baik kualitas penduga yang digunakan, maka hasil estimasi yang diperoleh juga akan semakin baik dan lebih dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan atau confidence level atau CL adalah derajat keyakinan atau persentase probabilitas atau peluang bahwa metode estimasi interval yang digunakan akan menghasilkan interval yang
mencangkup parameter populasi yang sebenarnya. Sederhananya, tingkat kepercayaan itu mengenai seberapa yakin kita bahwa rentang hasil analisis dari sampel kita benar-benar mencangkup nilai asli dari seluruh populasi. Tujuannya adalah supaya hasil estimasi tidak hanya berupa angka perkiraan saja, tetapi juga menunjukkan seberapa yakin kita terhadap hasil tersebut. Nah, dalam statistik, tingkat kepercayaan dilambangkan dengan simbol 1 min alpha, di mana alpha mewakili tingkat signifikansi atau resiko kesalahan, yaitu kemungkinan interval yang dibuat tidak mencangkup nilai sebenarnya. Pada bagian ini ditunjukkan contoh tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Misalnya kita ingin menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Artinya, jika penelitian diulang 100 kali, maka 95 hasil interval akan mencakup parameter populasi sebenarnya, sementara 5 kali diantaranya mungkin bisa meleset. Tingkat kepercayaan itu sudah ditentukan sebelum analisis dilakukan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, misalnya 99%, maka hasil estimasi dianggap semakin meyakinkan. Tetapi konsekuensinya, interval yang dihasilkan akan semakin lebar. Sebaliknya, jika tingkat kepercayaan lebih rendah, interval menjadi lebih sempit, tetapi keyakinannya juga lebih rendah. Jadi, konsep ini bukan berarti satu hasil sampel pasti benar, melainkan menunjukkan tingkat keberhasilan metode estimasi dalam jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana peneliti itu dapat memilih mau menggunakan tingkat kepercayaan yang mana, 90%, 95%, atau 99%. Nah, jadi peneliti itu dapat memilih menggunakan tingkat kepercayaan 90%, 95%, atau 99% berdasarkan karakteristik responden, tujuan penelitian, dan tingkat keyakinan yang diinginkan terhadap hasil penelitian. Contohnya, jika peneliti ingin mengambil 100 responden untuk penelitian tentang penggunaan AI. Nah, jika respondennya adalah masyarakat umum, seperti orang tua, pelajar, mahasiswa, dan anak-anak, maka pemahaman mereka tentang AI tentu berbeda-beda. Ada responden yang belum memahami AI sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih beragam dan kurang konsisten. Maka dari itu, peneliti dapat memilih tingkat kepercayaan 90% karena dianggap cukup untuk penelitian yang sifatnya umum dan memiliki kemungkinan variasi jawaban yang lebih besar. Namun, jika peneliti memilih responden khusus mahasiswa, peneliti bisa menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini karena mahasiswa saat ini lebih dekat dengan teknologi dan lebih sering menggunakan AI. Sehingga peneliti merasa data yang diperoleh lebih relevan, lebih konsisten, dan lebih mampu mewakili populasi yang diteliti. Dengan demikian, tingkat keyakinan peneliti terhadap hasil penelitian menjadi lebih tinggi, sedangkan tingkat kepercayaan 99% itu biasanya dipilih jika penelitian membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan risiko kesalahan yang sangat kecil. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang interval kepercayaan. Jadi, interval kepercayaan adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel. Dan dalam statistika, kita sering tidak dapat meneliti seluruh populasi karena jumlahnya terlalu banyak, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar. Oleh karena itu, kita mengambil sebagian data yang disebut dengan sampel. Dan dari sampel tersebut, kita memperkirakan nilai sebenarnya dari populasi. Selanjutnya, terdapat dua kondisi dalam menentukan interval kepercayaan. Kondisi yang pertama,
Yang pertama adalah ketika standar deviasi populasi atau sigma yang diketahui. Jika sigma diketahui, maka kita menggunakan distribusi Z dalam perhitungan interval kepercayaan. Kondisi yang kedua adalah ketika standar deviasi populasi tidak diketahui. Jika sigma tidak diketahui, maka kita menggunakan standar deviasi sampel atau S dan biasanya menggunakan distribusi T. Pada contoh soal ini ya, standar deviasi populasi diketahui yaitu sebesar 5, sehingga kita menggunakan rumus distribusi Z ya. Teman-teman, pada interval kepercayaan ini itu terdapat rumus juga loh. Jadi, untuk rumus interval kepercayaan untuk rata-rata populasi dengan sigma diketahui yaitu yang pertama yaitu ada X bar. X bar itu adalah rata-rata sampel. Dan yang kedua yaitu ada Z. Z ini adalah nilai Z sesuai tingkat kepercayaan. Kalau yang ketiga yaitu ada sigma. Sigma itu adalah standar deviasi populasi dan terdapat N. N itu adalah jumlah sampel. Jadi tanda plus minus menunjukkan bahwa kita akan mencari batas bawah dan batas atas interval. Baik, kali ini kita akan membahas contoh soal yang diketahui ya. Jadi yang diketahui dari soal tersebut kan yang pertama, jumlah sampel sebanyak 81. Yang kedua, standar deviasi populasi sebesar 5. Dan yang ketiga, rata-rata sampel sebesar 40. Kemudian, yang ditanyakan adalah interval kepercayaan 95% ini untuk rata-rata populasinya. Jadi, karena tingkat kepercayaan yang digunakan itu 95%, maka nilai Z yang digunakan yaitu sebesar 1,96. Selanjutnya, kita akan membahas proses perhitungannya ya. Dari langkah pertama, yaitu kita memasukkan semua data yang diketahui ke dalam rumusnya, ya kan? Memasukkan rumus-rumusnya, ya kan? Selanjutnya, memasukkan angka 40 ini. Angka 40 tersebut itu berasal dari rata-rata sampel. Angka 1,96 ini berasal dari nilai Z pada angka 5 dan adalah standar deviasi populasinya, angka 5 tersebut ya. Dan data 81 itu adalah jumlah sampelnya, ya kan? Dan yang kedua, yaitu kita harus menghitung akar sampelnya, iya kan? Itu kita menghitung akar dari jumlah sampel. Terdapat akar 81, yaitu akar 81 berapa? Itu 9, ya kan? Karena dari akar dari 91 adalah 9, maka bentuk perhitungannya itu berubah, ya kan? Berubah menjadi berapa? Yaitu menjadi 40 plus minus 1,96, ya kan? Dalam kurung 5/9, ya kan? Kemudian angka 1,96 ini nanti dikalikan dengan angka 5. Hasilnya yaitu adalah 9,8, ya kan? Sehingga bentuknya berubah lagi, yaitu menjadi 40 plus minus 9,8/9. Lalu 9/8 ini nanti dibagi 9, hasilnya nanti sekitar 1,08 ya, sehingga menjadi 40 plus minus 1,08. Selanjutnya untuk mencari batas bawah yaitu 40 dikurangi 1,08 sehingga hasilnya 38,92. Dan untuk mencari batas atasnya itu 40 ditambah 1,08 sehingga hasilnya 41,08. Jadi interval kepercayaan 95% berada pada rentang 38,92 sampai 41,08. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang interval kepercayaan untuk rata-rata populasi apabila standar deviasi tidak diketahui. Namun, sebelum menuju rumus, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang definisinya. Interval kepercayaan untuk rata-rata populasi ketika standar deviasi tidak diketahui adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi dengan menggunakan data sampel, di mana standar deviasi populasi tidak diketahui, sehingga diganti dengan standar deviasi sampel dan menggunakan distribusi T. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, selanjutnya adalah rumusnya. Rumus dari interval kepercayaan adalah CI sama dengan X bar plus minus T alpha per 2 DF dikali dalam kurung S per akar N. Nah, untuk komponennya, XCI itu merupakan confidence interval atau interval kepercayaan, kemudian ada X bar yaitu rata-rata sampel, ada T yaitu nilai kritis yang diambil dari di tabel distribusi T, kemudian ada S simpanan baku atau standar deviasi sampel, ada N yaitu jumlah anggota atau ukuran sampel, ada DF yaitu derajat kebebasan. Rumus dari DF adalah N dikurang 1 atau jumlah anggota atau ukuran sampel dikurang dengan 1. Kemudian yang terakhir ada alpha. Alpha yaitu tingkat signifikasi. Misal 0,05 untuk kepercayaan 95%. Maksudnya, rumus dari alpha itu adalah 1 dikurang tingkat kepercayaan. Apabila menggunakan tingkat kepercayaan 95, maka 95 dibagi 100 hasilnya adalah 0,95. Nah, 1 dikurang 0,95 hasilnya adalah 0,05. Sehingga apabila dengan tingkat kepercayaan 95%, maka tingkat signifikasi atau nilai alfanya adalah 0,05. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, selanjutnya adalah tabel nilai kritis distribusi T. Untuk mencari nilai T, untuk mencarinya yaitu kita menentukan terlebih dahulu derajat kebebasan atau DF yang berada di sebelah kiri. Dan ini kami hanya mengambil dari angka 1 sampai 20. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Jadi teman-teman bisa untuk mencarinya di internet untuk tabel nilai kritis distribusi T. Nah, untuk DF-nya yaitu tabel yang turun ke bawah ada 1 sampai 20. Kemudian ada nilai kritisnya yaitu ada one tiled test dan juga ada two tiled test. Nah, untuk itu disesuaikan dengan soalnya. Nilainya yaitu tabel yang bergerak ke arah kanan. Ada 0,25 sampai 0,001, ada 0,50 sampai 0,002. Nah, setelah kita mengetahui sekilas tentang tabel distribusi T, selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini digunakan untuk mempermudah dalam menghitung atau menentukan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi apabila standar deviasi tidak diketahui. Yang pertama yaitu menentukan data sampelnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menentukan mana yang termasuk dalam rata-rata sampel atau X bar, kemudian mana yang termasuk dalam simpanan baku atau S, dan juga mana yang termasuk dalam jumlah anggota atau ukuran sampel yaitu N. Dan nilainya dapat kita lihat dari soal. Selanjutnya, setelah kita menentukan data sampelnya, selanjutnya adalah menentukan tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan ini bervariasi, bisa 90%, bisa 95%, bisa juga 99%, ataupun yang lain, tergantung tingkat kepercayaan yang berada pada soal. Nah, selanjutnya adalah mencari derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau DF sebelumnya kita sudah mengetahui, yaitu rumusnya N dikurang dengan 1. N itu merupakan jumlah anggota atau ukuran sampel dikurang dengan 1. Maka itu merupakan nilai dari DF. Apabila nilai N-nya adalah 10, maka untuk menghitung
derajat kebebasannya adalah 10 dikurang dengan 1, yaitu 9. Nah, setelah kita menentukan dan mengetahui derajat kebebasan atau DF, selanjutnya adalah kita menghitung alfa. Rumus dari alfa yaitu 1 dikurang tingkat kepercayaan. Apabila tingkat kepercayaan 95%, maka nilai alfanya adalah 0,05. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai kritis. Nah, nilai kritis ini didapatkan dari nilai alfa dibagi dengan 2. Apabila nilai alfanya tadi adalah 0,05, maka dibagi dengan 2 hasilnya adalah 0,025. Nah, setelah kita mengetahui nilai kritis dan juga derajat kebebasan, selanjutnya kita akan mencari nilai T dari tabel distribusi T, yaitu dengan menggunakan patokan derajat kebebasan dan juga nilai kritis. Mari kita lihat ke tabel sebelumnya. Nah, di sini ada DF. DF tadi kita ibaratkan nilai N-nya adalah 10, maka 10 dikurang 1 adalah 9. Maka DF-nya kita cari adalah 9, maka berada di nomor 9. Kemudian untuk mencari nilai kritisnya tadi adalah nilai alfa dibagi dengan 2. Nilai alfanya tadi adalah 0,05, kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 0,025. Maka kita lihat titik potong antara 0,025 dan juga 9 berada pada 2,262 sekian. Maka nilai dari T adalah 2,62 sekian. Nah, setelah kita mengetahui nilai T-nya, selanjutnya adalah menghitung standar error. Nah, standar error ini diketahui dari S dibagi dengan akar N. Nah, S ini dan juga N dapat kita ketahui nilainya dari soal. Nah, setelah kita mengetahui nilainya, selanjutnya adalah menghitung margin of error. Margin of error ini dapat kita temukan dengan mengkalikan nilai T dan juga standar error yang sebelumnya sudah kita cari. Nah, setelah ketemu hasilnya, maka kita tinggal menentukan interval kepercayaan untuk mengetahui batas bawah dan juga batas atas dengan ketentuan X bar plus minus margin of error. Apabila untuk mencari batas atas, maka nilai dari X bar ditambah dengan nilai margin of error. Apabila untuk mengetahui batas bawah, maka tinggal mengkurangkan X bar dengan margin of error. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam menentukan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi apabila standar deviasi tidak diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Untuk materi selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan, yang dimana pada materi kali ini kita hanya mengambil salah satu contoh soal saja. Nah, soalnya adalah sebuah sampel berisi 10 mahasiswa dengan memiliki nilai rata-rata 70 dan standar deviasinya 5. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata nilai seluruh mahasiswa atau dalam tanda kurung rata-rata populasi. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas kita harus mengetahui yang namanya data-data dari soal tersebut. Nah, data-data yang kita dapatkan dari soal tersebut adalah data X bar atau data rata-rata sampel yang dimana kita menemukan adalah 70. Terus data S atau data standar deviasi sampel itu 5, data N atau data ukuran sampel 10 dan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, dari 95% kita dapat T alfanya itu adalah 0,05. Kenapa 0,05? Itu dari rumus 1 dikurangi 0,95. 0,95 itu dari persentase interval kepercayaan, seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui seluruh data tersebut, kita menghitungnya namanya derajat bebas atau DF. DF itu rumusnya N dikurangi 1 sama dengan 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Dan untuk selanjutnya kita mencari yang namanya nilai T alfa dibagi 2. T alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Terus jika dilihat melalui tabel distribusi T dari kedua data tersebut, DF9 dan juga
data T alpha bagi 2 itu 0,025, maka kita dapatkan nilai T adalah 2,262. Terus kita masukkan rumusnya. Rumus dari soal di atas itu adalah X bar plus min T alpha bagi 2,n min 1 kali S per akar N. Kita masukkan data karena X barnya sudah kita ketahui hasilnya 70, plus min dari hasil T alpha bagi 2,n min 1 itu hasilnya 2,262 atau nilai T nya dikali dengan S itu 5 dan juga akar N nya itu 10. Maka kita hitung akar N nya terlebih dahulu. Akar N nya itu 10, akar dari 10 adalah 3,16. Terus dari S dari 5 dibagi 3,16 itu hasilnya 1,58. Setelah 1,58 kita kalikan lagi dengan 2,262. Nah, hasilnya dari perkalian tersebut adalah 3,57 yang kita simpulkan bahwasanya hasilnya 70 plus min 3,57. Maka interval kepercayaannya adalah jika 70 dikurangi 3,57 maka hasilnya 66,43, dan jika 70 ditambah 3,57 maka 73,57. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan di atas untuk rentang rata-rata nilai mahasiswa adalah antara 66,43 sampai dengan 73,57. Seperti itu teman-teman.